selama pandemi COVID-19 ini yang dikangenin apa? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Saya juga pengen jalan-jalan. Yuk jalan-jalan sama saya. Kita jalan-jalan ke negeri pantun dan syair, yaitu Melayu, Malaysia ya. Bukan hanya sampai Malaysia, nanti saya ke Singapura juga, ke Batam, ke Dumai, kampung halaman saya di Tanjung Balai Karimun, Riau. Karena saya ada darah Melayu ya, walau dikit-dikit lumayan lah. Sampai jumpa. Kali ini kita sudah sampai di Putrajaya, Malaysia, tepatnya di Masjid Putrajaya, Malaysia ya. Jadi seperti ini kondisinya masjidnya ya. Masjid ini disebut juga Masjid Merah karena warna merah yang mendominasi semua bagian dari luar sampai ke dalamnya ya. Baiklah, kita sampai di bagian depan ya. Di bagian depan itu saya menemui kata ini ya. Counter informasi, information counter ya. Kalau di bahasa Indonesia berarti ini counter informasi atau bagian informasi ya. Kemudian lagi ada kata laluan kecemasan ya. Kalau di bahasa Indonesia itu laluan itu jalur, kemudian kecemasan itu darurat. Jadi ini adalah petunjuk yang menunjukkan arah jalur darurat, jalur evakuasi ya. Kemudian ada lagi, kalau kita masuk ke dalam masjid ada zon tidak berkasut ya. Zon itu ya zona ya, kawasan gitu ya. Kasut itu sepatu, berarti ini area tidak boleh bersepatu. Kalau di masjid-masjid Indonesia biasanya ada kata batas suci ya, berarti batas sandal untuk sampai di situ saja. Kemudian rak kasut ya, disama rak kasut berarti artinya rak sepatu atau sandal ya. Selanjutnya kalau kita sudah masuk ya, sudah di dalam, itu kita akan menemukan sebuah tulisan di bagian Dewan Sholat Perempuan ya. Jadi dewan di sini bukan dewan yang bermakna sama di kita ya, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi di sini lebih ke apa ya, ruangan gitu ya, lebih sopan ya untuk perempuan. Kemudian kita menemukan juga wudhu dan tandas perempuan. Nah, kata tandas sudah kita bahas waktu saya pertama kali nyampe di Bandara Malaysia ya. Tandas itu WC, toilet ya. Kemudian wudhu ya, tulisannya agak sedikit berbeda ya. Biasanya kita dengan WUDHU, di sini wudhu pakai K ya, tapi kita masih bisa maknai sama. Kemudian ada sebuah apa namanya denah begitu ya, lokasi-lokasi ruangan. Di sini ada beberapa ruangan-ruangan nama-nama yang memang tidak biasa buat kita ya. Misalnya di sini ada galeri perempuan. Nah, galeri perempuan itu maksudnya adalah ruangan untuk perempuan gitu ya. Terus kemudian Dewan Sholat Utama. Terus kemudian ada laman ya. Laman itu kalau di bahasa Indonesia itu di bagian teras begitu ya, depan. Kemudian pelatar, alas, kemudian di sini ada wudhu lelaki, ada wudhu perempuan, ruang legar, kemudian auditorium, dewan makan. Nah, ada kata dewan makan ya. Kalau tadi dewan sholat, ini ada dewan makan. Jadi ada bagian ruangan yang disebut dewan makan. Terus ada kediaman, ada bilik jenazah ya. Bilik jenazah di sini maksudnya adalah ruang untuk pemulasaran jenazah ya, memandikan jenazah. Kemudian ada pejabat, di situ ada bilik kuliah. Oh, di masjid ini juga ada bilik kuliah gitu, bilik tempat atau ruangan untuk belajar ya. Kemudian ada perpustakaan, sama ada apa ini?
perpustakaan, ada sesiaran ya, ada pelataran bawah. Jadi itu beberapa kata-kata yang kita bisa masih paham lah ya, petunjuk-petunjuk berbagai ruangan di dalam Masjid Putrajaya ini. Nah, kemudian di tempat wudhu ya, di tempat wudhu ada beberapa kata yang saya temukan di sini. Elakkan pemubaziran. Nah, jadi elakkan pemubaziran maksudnya jangan boros, jangan mubazir ya. Kita disuruh hemat air ya. Pilih itu keran ya. Jadi pilih senantiasa ditutup rapat. Jadi maksudnya keran air itu setelah digunakan senantiasa selalu dalam keadaan ditutup kembali ya. Jadi ada kata-kata baru di sini yang belum familiar di telinga kita Indonesia ya. Elakkan, kemudian pilih ya, pilih itu keran ya, senantiasa, selalu. Kemudian ada lagi di dekat di tempat sholat itu, sila jaga keselamatan barang Anda ya, sila jaga, jadi silahkan dijaga ya. Terus kemudian nah ini yang menarik ya, ruang persalinan wanita. Wah, ini yang saya khawatirkan nanti bisa rancu ya kalau saling ditukarkan dengan bahasa Indonesia ya. Persalinan di sini maksudnya ganti ya, jadi ruang persalinan wanita maksudnya tempat berganti pakaian gitu ya bagi wanita. Nah, sementara di KBBI persalinan itu bisa bermakna melahirkan. Jadi di sini bukan ruang melahirkan, bukan, tapi ruang ganti baju salin ya. Nah, di Masjid Putrajaya Malaysia ini juga itu pengumuman-pengumumannya sangat detail ya, lengkap, dan rasanya di masjid-masjid di Indonesia tuh saya belum menemukan gitu ya. Nah, seperti ini ya, ditempel di tandas di sana, di kamar mandi, di toilet itu adab-adab masuk dan keluar tandas dan bilik air ya. Bilik air tuh kamar mandi gitu ya. Di sana doa sebelum masuk tandas, kemudian tutup kepala ya, jadi disuruh berdoa menutup kepala pakai selipar ya. Kemudian dilarang bercakap-cakap di dalam tandas. Jadi jelaskan nggak boleh ngobrol, berbicara dalam kamar mandi, dalam toilet. Dilarang membawa kalimat hadis atau Quran. Jadi nggak boleh di dalam kamar mandi atau toilet itu membawa kalimat-kalimat Al-Quran atau hadis. Dilarang berkahak dalam tandas ya. Berkahak itu berdahak begitu ya. Terus kemudian dilarang kencing berdiri, dilarang melihat najis, dilarang meludah pada najis, kemudian dilarang menghadap kiblat, dilarang membawa kalimat Allah atau Muhammad. Selepas buang air kecil hendaklah berdehim. Nah, sampai hal-hal sunnah ya, berdehim supaya sisa-sisa air kencing yang ada dalam saluran kencing itu benar-benar bersih keluar. Kemudian masuk ke tandas dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Selepas keluar baca doa, keluar tandas ya. Jadi benar-benar adab untuk masuk dan keluar dari tandas, dari kamar mandi, dari toilet ini dipasang begitu secara rinci ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang Malaysia, Melayu itu syarat dengan nilai-nilai keislamannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kamar mandi pun sampai sedetail ini gitu ya. Nah, kita lihat beberapa kata di sini, bilik air ya, bisa kamar mandi, WC gitu ya. Tutup kepala, mungkin kita harus menutup auratnya ya. Kemudian kalimah ya, di sini kalimah dalam bahasa Indonesia itu kalimat ya. Kemudian berkahak itu berdahak, berdehim ya. Berdehim itu batuk gitu ya, supaya sisa kotoran, sisa air kencing yang ada dalam saluran itu benar-benar bersih keluar ya. Setelah keluar masuk kamar mandi kita harus membaca doa, menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan ya. Secara detail sekali, bagus sekali ya.
Dan kemudian perjalanan dilanjutkan ke Malaka. Ya, di Malaka ini lebih banyak bangunan-bangunan tua, ya, bangunan-bangunan sejarah sisa penjajahan begitu ya. Nah, di sini saya dapati ketika masuk Malaka itu beberapa kata yang terdapat di apa namanya, baliho-baliho begitu ya, di reklame-reklame pinggir jalan ya. Cintailah kebersihan persekitaran Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Nah, di sini kata yang agak sedikit berbeda adalah persekitaran. Jadi di sini cintailah kebersihan persekitaran Anda. Jadi persekitaran tuh lingkungan Anda, di bahasa Indonesia ya, lingkungan sekitar. Kemudian selamat menyambut tahun baru yang dipertua ahli majelis serta warga kerja majelis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Jadi ada ucapan selamat tahun baru yang dipertua. Mungkin kalau kita tuh dipertua ketua atau pimpinan ya, pimpinan organisasi dan seterusnya. Kemudian yang khas dari Malaka karena dia masih Melayu banget begitu ya, dibandingkan dengan Malaysia tadi, dengan apa namanya Kuala Lumpur, dengan Putrajaya. Jadi Malaka ini benar-benar seperti apa ya, daerah aslinya Melayu begitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu masuk ke Malaka itu ada kalimat-kalimat pantun, kalimat-kalimat syair. Misalnya di sini, Malaka maju negeriku sayang, negeri bandar, teknologi hijau, ya kan? Nah, ada lagi nanti ya, kita lanjutkan lagi. Di Malaka itu saya menemukan ini, kita mampir sebentar di pusat bantuan pelancongan ya. Jadi pelancongan itu wisatawan. Jadi kalau Anda memerlukan bantuan, informasi atau apa hal, silakan Anda ke sini. Kemudian di jalan museum orang asli. Nah, ini saya agak-agak gini ya, kalau museum masih bisa kita maknai sebagai museum ya, tapi orang asli ini maksudnya apa? Apa museum orang penduduk asli begitu ya. Kemudian terowongan lintasan penjalan kaki ke Taman Buaya, ini masih bisa kita pahami ya. Nah, ini di Malaka tempat yang kami jelajahi waktu itu adalah bangunan-bangunan tua, benteng gitu ya. Terus kemudian bangunan-bangunan peninggalan bersejarah, salah satunya Museum Seni Bina. Seni Bina itu ketika saya cari di bahasa Indonesia itu ternyata artinya arsitektur ya, arsitektur. Kemudian ada juga pusat pergigian. Jadi kalau Anda punya masalah dengan gigi, silahkan datang ke pusat pergigian ya, maksudnya klinik gigi ya. Nah, ini tadi yang saya bilang Malaka itu sepertinya memang kalau dari saya gini ya, waktu di Kuala Lumpur gitu ya, jarang menemukan apa namanya muslimah dengan gamis-gamis panjang begitu ya. Tapi di Malaka ini banyak sekali, sering kita lihat gitu ya. Makanya saya bilang yang Melayu banget nih adanya di Malaka ya. Lalu di jalan tuh saya menemukan ini, kapal dagang dari seberang, penuh muatan kayu meranti. Dari jauh tuan puan datang, orang Malaka sedia menanti. Wah, ada pantun, disambut pantun, selamat datang di Malaka ya. Nah, jajaran tembok kota Malaka, jajaran tembok itu ternyata benteng. Oh, jadi jajaran tembok ya, benteng ternyata namanya ya. Ya, jadi ini beberapa tempat di Malaka. Kemudian kami mampir juga di Masjid Selat Malaka, dan di sana di depan masjid itu ada tempat letak motosikal. Maksudnya tempat parkir motor ya. Tempat letak motosikal, motorcycle bahasa Inggris jadi motosikal ya. Ya, ini masjid di Malaka. Nah, kemudian perjalanan kami lanjutkan itu ke Singapura ya. Nah, di Singapura berbeda sudah situasinya dengan di Malaysia. Jadi papan-papan pengumuman, reklame-reklame itu
sebagian besar sudah dalam bahasa Inggris ya, jarang sekali yang bahasa Melayu. Ada beberapa yang bahasa Melayu, itu mungkin tempat-tempat yang memang ada kekhasan Melayunya ya. Nah misalnya Masjid Al-Falah gini ya, masih pakai ada bahasa Melayu, tapi selebihnya jalan-jalan di sepanjang Singapura itu bahasa Inggris. Sudah seperti ini kami jalan-jalan ya ke ikonnya Singapura ya, kemudian ke Jalan Orchard yang terkenal itu ya, Masjid Al-Falah, Stamford Hills dan seterusnya ya itu. Nah ini yang juga menjadi maskotnya Singapura ya, dari Johor ke Malaka ya sebelumnya ya. Jadi akhirnya kami sampai ke Singapura, perjalanan berakhir, habis. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke kami lanjut ke Batam. Nah habis dari Singapura belum selesai sih kalau saya ya, jadi kami lanjut nyebrang ke Batam gitu ya, kemudian menginap semalam di Batam, sempat keliling Batam, belanja tas di Batam ya, kemudian besoknya teman-teman kembali ke tujuan masing-masing, ada yang kembali ke Bontang, ada yang ke Jawa melanjutkan perjalanan, dan saya lanjut perjalanan saya ke Dumai. Kenapa saya ingin sekali ke Dumai? Karena saya ini walaupun lahir di Riau, tapi itu sebenarnya saya cuma numpang lahir ya. Nah dari Batam ke Dumai itu ditempuh dengan ferry ya, dari jam 7 pagi sampai di Dumai itu jam 4 sore. Dan yang membuat saya terharu di sini adalah ketika mampir, jadi ferry itu dari ferry itu dari Batam gitu ya, untuk sampai ke Dumai itu mampir ke beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil ya di sepanjang Kepulauan Riau itu. Dan salah satunya adalah mampir di Tanjung Balai Karimun Riau. Nah itu katanya ya, kata bapak ibu saya, itu adalah tempat lahir saya. Jadi saya tuh kayak berkaca-kaca, lihat dari jendela begitu ketika mampir, sempet ya bongkar muat penumpang di situ. Jadi saya melihat pelabuhannya TBK, Tanjung Balai Karimun ya, dengan kayu panjang, dermaga kayu begitu ya. Ya sudah ya, akhirnya hanya bisa saya pandangi dengan sedikit berlinang-linang mata begitu ya. Karena saya sendiri sebenarnya belum pernah tahu tempat kelahiran saya itu gitu ya. Karena umur berapa bulan saya sudah dibawa ke Jakarta ya. Kemudian ya paling tidak saya pernah lah ya mampir di pelabuhannya. Mungkin insya Allah ada umur panjang, ada rezeki, saya bisa ke TBK, Tanjung Balai Karimun Riau. Kemudian perjalanan akhirnya sampai ke Dumai ya, saya dijemput adik saya. Jadi ada adik saya di sana, hai Sari dan keluarganya ada di sana gitu ya. Saya sempat beberapa hari di Dumai, kemudian semuanya saya boyong ke Jakarta untuk liburan ya, gitu deh, liburan di Jakarta beberapa hari lagi, baru deh kembali ke Bontang, kembali kerja, kembali ke dunia nyata. Nah itu kenang-kenangan saya perjalanan dari Bontang ke Malaysia, keliling-keliling di Kuala Lumpur, Putrajaya, Malaka, Johor, Singapura, Batam, Dumai, Jakarta, Bontang. Ya di tengah pandemi COVID-19 ini yang dikangenin jalan-jalan ya. Aduh sedih, kapan kita bisa jalan-jalan lagi ya Allah. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir supaya kita bisa menelusuri Indonesia lagi, jalan-jalan lagi ya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya dengan kata yang berbeda di Fenomena Bahasa bersama Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.